Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilha Putri Arjani dengan NIM 2430102034. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen peserta didik. Baiklah, kita mulai penjelasannya. Peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang berusaha mengembangkan potensinya melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang dimana menurut Omar H. Malik, peserta didik adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang diproses sehingga manusia berkualitas sesuai tujuan pendidikan nasional. Secara sosiologis, semua peserta didik memiliki kesamaan sebagai manusia yang memiliki hak yang sama, termasuk hak memperoleh layanan yang bermutu. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 5 Pasal 12 Ayat 1b, bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan sesuai bakat, minat, kemampuan, serta beasiswa bagi yang berprestasi. Namun, yang kurang mampu, sistem persekolahan dirancang untuk memberikan layanan pada persamaan hak, meskipun lebih bersifat massal daripada individual. Namun, pendekatan ini dipersoalkan karena secara psikologis setiap anak berbeda. Diperlukan pula layanan yang menyesuaikan perbedaan individu peserta didik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian manajemen peserta didik. Manajemen dapat diartikan sebagai upaya pencapaian tujuan melalui kerjasama dalam suatu sistem yang terorganisasi. Dalam pendidikan, keberhasilan mencapai suatu tujuan sangat bergantung pada manajemen seluruh komponen, termasuk peserta didik, yang dimana manajemen peserta didik atau kesiswaan yaitu suatu proses pengelolaan segala sesuatu yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan, pembinaan selama menempuh pendidikan, hingga penyelesaian studi. Proses ini mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif. Menurut ahli Knežević, manajemen kesiswaan atau pupil personnel administration berfokus pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa baik di dalam maupun di luar kelas, meliputi pendaftaran, layanan individu, serta pengembangan minat dan kemampuan hingga siswa matang di sekolah. Dengan demikian, manajemen peserta didik dapat disimpulkan sebagai seluruh rangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan sebagai atau secara berkesinambungan mulai dari penerimaan siswa hingga lulus agar mereka dapat mengikuti proses pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian manajemen pendidikan, maka kita akan memasuki kepada prinsip-prinsip yang terdapat di manajemen peserta didik. Sebelum kita menyebutkan prinsip-prinsip manajemen di dalam peserta didik, kita perlu tahu prinsip itu apa. Baiklah, prinsip adalah pedoman yang harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan suatu tugas. Apabila tidak lagi digunakan sebagai pedoman, maka ia tidak bisa disebut sebagai prinsip. Dalam konteks manajemen peserta didik, prinsip-prinsip yang ada harus sesuai acuan dalam mengelola peserta didik. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama,
itu adalah kesatuan dengan manajemen sekolah. Apa itu kesatuan dalam manajemen sekolah? Yaitu manajemen peserta didik merupakan bagian dari manajemen sekolah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, tujuan yang hendak dicapai harus sejalan dengan tujuan pendidikan di sekolah, bukan berdiri sendiri di luar sistem manajemen sekolah. Selanjutnya, prinsipnya yaitu berorientasi pada pendidikan. Apa itu berorientasi pada pendidikan? Yaitu setiap kegiatan dalam manajemen peserta didik harus memiliki tujuan mendidik, yang dimana segala aktivitas, baik yang ringan maupun berat, menyenangkan ataupun tidak, harus diarahkan untuk kepentingan pendidik dan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu mewujudkan persatuan, yang dimana kegiatan manajemen peserta didik perlu diarahkan untuk menyatukan peserta didik dengan latar belakang yang beragam, yang dimana perbedaan yang ada tidak boleh menimbulkan konflik, melainkan menjadi sarana untuk saling memahami dan menghargai. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya nomor 4, pembimbingan yang disertai kesediaan. Manajemen peserta didik juga berfungsi sebagai upaya pengaturan dalam proses pembimbingan. Namun, pembimbingan ini hanya dapat berhasil apabila peserta didik memiliki kemauan dan keterbukaan untuk dibimbing. Selanjutnya yang nomor 5, mendorong kemandirian. Kegiatan manajemen peserta didik harus menumbuhkan sikap mandiri. Kemandirian tersebut akan berguna baik selama di sekolah maupun ketika mereka hidup di masyarakat. Dengan demikian, ketergantungan peserta didik secara bertahap perlu dikurangi. Nomor 6, fungsional bagi kehidupan. Segala bentuk layanan dan kegiatan manajemen peserta didik harus memberikan manfaat nyata, baik saat peserta didik berada di sekolah maupun di masa depan. Dengan demikian, prinsip manajemen peserta didik merupakan komponen penting untuk menciptakan pengelolaan pendidikan yang efektif. Kegiatan manajemen peserta didik berfungsi mempersatukan siswa dengan latar belakang berbeda, mengutamakan saling menghargai, memberikan bimbingan dan pembinaan, mengembangkan potensi, menumbuhkan kemandirian, serta membekali mereka dengan keterampilan hidup yang bermanfaat di masa depan. Selanjutnya, teknik-teknik manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya mengatur, membina, dan mengembangkan siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, serta mencapai tujuan belajar secara optimal. Untuk itu, terdapat sejumlah teknik yang diterapkan dalam manajemen peserta didik, mulai dari penerimaan hingga pengelolaan peserta didik yang mutasi atau keluar sekolah. Teknik yang pertama yaitu penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan awal yang sangat penting. Proses ini meliputi pembentukan panitia, pengumuman pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi. Kegiatan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan daya tampung sekolah. Yang kedua, orientasi peserta didik. Setelah diterima, peserta didik mengikuti program orientasi. Kegiatan orientasi berfungsi untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, baik fisik maupun sosial, termasuk tata tertib dan budaya sekolah, sehingga siswa baru mampu beradaptasi dengan baik. Yang ketiga yaitu pengelompokan peserta didik. Dalam rangka kelancaran proses belajar,
dilakukan pengelompokan peserta didik. Pengelompokan ini bisa didasarkan pada kriteria usia, minat, bakat, atau kemampuan akademik peserta didik. Tujuannya adalah agar pembelajaran lebih efektif sesuai karakteristik masing-masing siswa. Yang keempat, pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran. Manajemen peserta didik juga menyangkut pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pencatatan kehadiran menjadi data penting untuk evaluasi dan tidak lanjut pembinaan kedisiplinan. Yang kelima yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. Evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan bagi guru, sekolah, maupun orang tua dalam memberikan bimbingan lanjutan. Selanjutnya yaitu yang keenam, mutasi dan dropout. Dalam perjalanan pendidikan, ada pula peserta didik yang mengalami mutasi, yaitu pindah sekolah atau dropout, keluar sekolah. Sekolah perlu memiliki mekanisme yang jelas dalam mengatur administrasi dan prosedur mutasi, sekaligus upaya pencegahan terjadinya putus sekolah. Dengan demikian, teknik-teknik manajemen peserta didik mencakup keseluruhan proses sejak awal siswa masuk hingga kemungkinan siswa keluar dari sekolah. Penerapan teknik yang sistematis dan terencana akan sangat mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif. Sekian materi dari kelompok kami.